Di depan saya sudah menyiapkan beberapa guru spiritualnya. Seperti apa kisahnya kita akan kuak sedetail-detailnya insya Allah. Naga, tolong di itu tuh. Turunkan. Raganya, tolong pakai jus pakai. Ya untuk alaniyah, tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk mempertebal iman. Kita bersama tim kru akan menguak tentang pesugihan kembali. Di depan saya sudah menyiapkan beberapa guru spiritual dan juga mediator. Nanti kita akan menguak tentang babi ngepet. Kita akan menguak babi ngepet dari siluman kera putih dan naga, kata beliau seperti itu. Sebenarnya ini tadi udah closing, tapi berhubung tadi musyawarah sama tim, katanya ada lagi makhluk yang berdalang pesugihan tersebut. Jadi kita akan kuak kembali. Kita langsung saja menuju ke pada guru spiritual kita, yaitu Gusti Samarbawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menggalian informasi Gus. Iya, kita langsung saja mengungkap tentang pesugihan lewat babi ngepet. Seperti apa sejarahnya, seperti apa kisahnya, kita akan kuak sedetail-detailnya insya Allah malam hari ini. Mudah-mudahan doakan visi kita semua mediator kuat. Ya, langsung saja untuk siapa dulu? Ustadz Farhan dulu ya. Ustadz Farhan dulu atau Ki Ageng? Ayo tulis komentar. Coba Ki Ageng dulu apa Ustadz Farhan dulu? Gitu ya. Insya Allah nanti kita live. Ada yang minta itu Mas Anam yang live itu kayaknya. Ayo silakan. Siapa dulu? Kita akan undangan aja Kiai. Coba Kiai. Di pesugihan ini kan ada 4 yang sering dipakai. Ada tuyul, ada naga, ada ketek putih atau kera putih itu. Yang keempat ini babi ngepet. Untuk mengungkap babi ngepet itu kita harus melewati dulu ini naga dan kera putih itu loh. Silakan Pak Kiai, naga dulu atau kera putih dulu? Naga aja dulu kayaknya. Yang enak rupanya naga, yang agak enak dimasukkan. Naga ya. Dulu. Ayo silakan. Sambil berdiri aja ya. Kita sambil berdiri aja. Ayo silakan. Ayo Ustadz Farhan dulu. Silakan Ustadz. Untuk meditasi. Meditasi kuat. Kalau enggak konsentrasi ini kalau berdiri. Fokus. Pak Kiai dibantu Pak Kiai. Ya. Tinggal kemampuannya Pak Farhan dari mana dulu. Kalau sudah kuat, dimasukkan langsung. Seperti biasanya, kamu harus baca syahadat langsung. Ayo, fokus. Yang ada depanmu. Ayo terus fokus, ditarik. Dibantu Mas Anam ya nanti megangnya. Sudah Kuat. Ini alam ahmar ya, sudah alam ahmar. Wajah manusia, tubuh hewan ini kuat, bisa membunuh manusia. Terus sampai napas habis. Sudah tingkatannya bukan pocong lagi, bukan kuntilanak lagi, tapi ini jin kongkonan kata orang Jawa, jin pesuruh, bisa buat santet. Notok sampai habis. Ayo terus. Fokus, terus dikit lagi. Tak bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, pagar aku besok sudah keluar sudah. Sedikit. Di naga. Tolong di itu. Dipakai dulu ya. Sudah pagar. Ini kan kasuan ini, kasihan nanti. Terus tarik sini.
Kepala naga. Naga. Ini kuat ini Pak G. Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya sahatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Duduk. Jadi tak anggap nih ya, aku pukulin ya. Duduk. Wah, tahan. Duduk. Ya baik. Kasihan anu. Makanya kasihan. Cepat, tanya Gus. Assalamualaikum. Masukin jawab salam ya, karena bukan Islam. Bukan Islam dia. Naga. Naga. Saya mau tanya, kita mau tanya informasi tentang babi ngepet. Ini dawa yo, Tolong kasih informasi tentang babi ngepet. Tentang pesugihan babi ngepet. Ya. Tentang babi ngepet itu seperti apa? Gimana caranya untuk mendapatkan ilmu itu tersebut? Harus bagaimana? Harus ada perjanjian. Perjanjian apa? Syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Apa? Hitam di atas putih gitu. Seperti apa syaratnya? Harus bawa Apa-apa? kepala Kepala ikan. kepala kerbau. Kepala kerbau. Oh gitu. Katanya harus bawa kepala kerbau katanya. Jangan-jangan ini jebakan itu. Ya, Pak Kiai. Iya. Kalau bawa ikan kepala kerbau biasanya itu kepala istri. Ya, tiga. Apa maksudnya kepala kerbau? Maksudnya apa kepala kerbau? Sungguhan Apa maksudnya kepala kerbau? Itu kalau yang sudah berhasil maka harus bawa kepala itu buat Kan lewat juru kunci dulu biasanya. Itu langsung diminta kepala itu sama juru kuncinya tuh atau sama apa? Sang ratu. iya harus lewat juru kunci. Tapi Ada aturan-aturannya gitu ya, ada syarat-syarat. aturan-aturannya Apa aturannya? Syaratnya apa? harus pertama harus ke juru kunci dulu, Terus tanya syarat-syaratnya. terus biasanya itu diseleksi dulu atau langsung diterima atau gimana itu? Untuk tadi babi ngepet itu. Itu tidak semuanya jadi, pasti ada yang gagal, pasti ada yang dipilih, mana yang sekiranya dia bisa. Begitu. Rupanya ada masuk. Rupanya ada yang nyerang ya dari gerbang gaib sana. Ada yang nyerang gitu. Kita utih. Ini akan. Wah. Itu tuh. Turunkan. Kasih raganya. Tolong pakai jus lagi. Tolong pakai. Gerbang gaib jebol ya. Ketika kita paksa naga untuk membocorkan rahasia babi ngepet, ternyata naga sedang diserang oleh sosok ketek putih. Ya. Ini lagi kerasukan semua mediator kita. Ini kayaknya berat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kita bisa tenagane iki. Tenagane anu kuat. Aku tenagane kita. Antara naga sama
ketek putih, kera putih. Tenaganya Ini adu kesaktian ya, diserang ini. Itu dikeluarkan aja ya, kita keluarkan aja. Kita keluarkan aja. Kita keluarkan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kamu sekarang musuh satu saya, lawan satu. Ayo. Jinakan dulu. Kita keroyok aja. Lawan satu. Ini kuat ini. Tenaganya kuat ini ketek putih. Hati-hati. Sudah, ayo. Ayo, manut dah. Duduk. Duduk, nanti aja kamu. Sampai lompat-lompat ya, sampai lompat-lompat ke pohon. Subhanallah. Ini kuat ini. Sudah, kuat mana ya? Nanti ini. Kuat ini. Kamu kan saya bunuh kamu dulu. Saya bunuh sini. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya sahatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ampun. Kalau ampun kamu harus duduk. Harus duduk. Harus duduk. Ayo Gus, tanya Gus. Sudah Gus. Ustaz Farhan tolong dibantu ini Ustaz Farhan. Kesel ya? Tenaganya sore ya nih Bang. Kita kekurangan tenaga ya, kita kekurangan kru. Sudah. Jadi ala kadarnya. Untuk menghentikan ini susah ini. Kekuatannya. Tolong Mas Anam. Ini kuat, masih kuat, ini bisa loncat-loncat ini. Masih kuat tenaganya ini. Siluman, karena kena bangsa-bangsa ahmar. Apa? Alam ahmar ini kuat, bisa membunuh manusia. Tenaganya luar biasa energinya ya. Kita pakai tangan aja, kayak rasanya itu sengkring kayak setrum itu. Tenaganya. Sini Mas Anam, coba Mas Anam. Tembus biar Mas. Coba tangan Anda gini kan. Keluar Tangan kamu gini kan. Sini, sama enggak tembus. Tenaganya gimana? Energinya. Terasa kan di telapak itu. Kayak gigitan ikan itu, kayak setrum. Kayak orang sedang kena sekring gitu. Ini tenaganya kuat sekali ini. Seruan ini Gus. Iya. Jin pesuruh. Ini bisa membunuh. Kayaknya kalau kelas tinggi. Belum nih. Ini masih kuat ini. Loncat pohon 10 meter masih kuat ini. Sudah enggak bisa keluar. Saya karpet ini sampai sudah pagar. Kebakaran nanti kalau dia keluar. Wahai jin, setan iblis laknatullah. Sudah enggak bisa keluar. Ini siluman kerah putih. Enggak bisa keluar dari raga dan dia Ketika tadi naga itu kita paksa untuk membocorkan rahasia babi ngepet, ini tiba-tiba jebol dari gerbang sana, dari gerbang gaib, menyerang naga tadi. Seperti itu kisahnya. Bentar, mereka sedang menjinakkan ini. Jadi kita tanya-tanya dulu. Bismillah. Duduk. Kamu diam, kamu jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin kamu memberontak, kamu sakit semua. Tolong jawab pertanyaan. Kenapa kamu tadi menyerang naga yang sedang konsultasi interaksi dengan kita? Kamu ngerti bahasa kita? Sudah. Sudah kamu ngomong. Tapi kenapa tadi kamu nyerang naga yang sedang interaksi dengan kita? Kenapa? Jawab. Mau aku bakar kamu? Oh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba idza batastum jabbarin. Enggak bisa keluar, walaupun sudah pokoknya bisa keluar. Ayo, jawab. Agak susah, kita harus sabar dulu ya. Untuk menetralisirkan ini kita harus sabar dulu. Berapa hantaman sudah kita hantam dia. Dia masih belum jinak. Saya beri kalau sudah kesakitan dia. Saya beri kaju raja putul aja. Iya, pukul dengan kaju raja aja. Kaju raja, tas goreng. Jawab. Ayo wis diam kamu. Kalau udah diam membelet kaju ini. Ayo jawab ayo. Saya ambil udah. Ayo jawab. Ayo. Kenapa alasan kamu tadi nyerang kita? Kenapa? Sakit kepalanya, kena layu. Apatin dulu. Ayo. Apa alasan kamu? Kenapa kamu nyerang kita yang sedang interaksi dengan naga tadi? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini pakai bahasa kita ya, bisa sudah dibacakan asma sehingga bisa
interaksi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Tenang. Nanti pukul dengan pagi ini. Yuk. Ayo jawab cepat. Kamu dipukul dengan kaju raja nanti. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Kamu takut bocor rahasianya ya? Kamu ada pimpinan lagi? Ya. Raja itu. Ya. Tolong jawab pertanyaan kita. Kalau gantinya kamu tadi sudah merugikan kita, naga sudah keluar, sudah menyiksa raganya Ustadz Farhan. Sekarang kamu gantinya, kayak kita tawan sekarang. Kamu mau nggak mau harus menjawab pertanyaan kita. Kalau nggak mau kamu akan kita siksa. Kamu yang menyalahi aturan soalnya kamu. Kamu yang membuat dulu. Ayo jawab pertanyaan kita sekarang. Apa? Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Saya tanya tentang babi ngepet, kenapa? Nggak boleh sama raja. Nggak boleh bilang sama raja. Oh rahasia gitu ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Coba ajar Kiai biar mau. Sampai dia mau cerita sama kita. Kita tutup dulu gerbang gaib biar nggak bocor Kiai. Gerbang gaibnya tutup biar nggak bocor lagi. Tadi kebocoran kita. Ya. Ayo. Tidak dengar. Raja ini Sudah aman kamu. aman. Daripada kamu kita siksa atau kita masukkan botol kita kurung dengan raja. Aman. Dan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Makanya kamu sekarang jawab pertanyaan kita. Kamu harus menggantikan informasi yang akan diberikan naga tadi. Tentang babi ngepet. Saya mau tanya tentang babi ngepet. Ya. Caranya kerjanya Apa? Begini, pertama yang saya tanyakan. Manusia yang ingin mengarah ke babi ngepet mendapatkan sihir ilmu itu harus melewati apa dulu? Hah? Harus bagaimana? Harus ketemu juru kunci. Setelah itu gimana? Ya. Setelah ketemu juru Pamit. kunci. Terus Sama juru kunci itu. setelah itu dikasih apa sama juru kunci? Suruh bertapa gitu. Ya. Sampai berapa hari? Berapa tahun? Berapa bulan? Kurang lebih. sampai ketemu raja. Sampai ketemu raja. Tergantung orangnya. Kalau ketemu raja itu syaratnya gimana? Untuk ketemu raja kamu. Ada perjanjian. Perjanjiannya seperti apa? Perjanjian seperti apa? Siap menyediakan Menyediakan apa? sesaji untuk Sajen. raja. Ya, Apa sajanya apa? macam-macam. Contohnya? Banyak. Contohnya? Ayam, Ayam. kepala kambing, darah, banyak. Itu jebakan tuh ya. Kalau kita pelajari itu kayaknya jebakan. Jebakan seperti apa? Kalau kepala kambing itu bukan kepala kambing kan? Ya, Apa itu kalau kepala kambing? itu cuma simbol. Simbol apa itu? Simbol apa Waijin? Setan iblis. Cepat. Simbol apa kalau kepala kambing? Ya sudah saya kurang enggak kelihatan sudah. Nggak, kamu nggak kelihatan walaupun dia melihat kamu nggak akan dihajar, nggak akan masuk. Sudah saya jauhkan. Akan saya jauhkan ya. Saya jauhkan. Saya dengar kamu berkasar apa enggak? Enggak dengar. Sudah. Sudah. Jauh dia. Sudah jauh. Enggak kedengaran. Ayo, cepat. Simbol apa itu kalau kepala kambing? Ini tinggal dikit lagi kita mengorek informasinya. Ya. Orang tua. Apa? Orang tua. Orang tua. Ayah apa ibu? Tergantung. Kalau ayam, itu simbolnya anak. Kalau kepala kambing, orang tua yang dikorbankan. Tapi kalau ayam anak. Terus. Setelah itu, setelah dikorbankan terus. Ya, sesaji sama perjanjian. Jadinya gimana? Kontrak nyawa itu. Jelas. Oh, gitu ya. Terus nyawanya itu kalau dia meninggal ya. Kalau dia meninggal, apakah itu arwahnya itu kamu tahan, kamu menjadikan budak,
Jadikan pesuruh di situ, betul. Mitosnya kan gitu selama ini pemirsa. Kalau orang pesugihan kan mitosnya gitu kan Pak Yai. Arwahnya jadikan budak, jadi pekerja di situ. Apa betul itu? Kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak? Arwah langsung kepada Sang Khalik, langsung kepada Allah. Ya, kamu nggak dapat izin ya untuk menawan rohnya manusia. Jalan itu apa? Ya, terus yang ditawan? Korin katanya. Yang ditawan itu korin. Korin itu adalah teman hidup kita yang sama persis karakternya kayak kita. Kita sudah meninggal, dia masih ada. Terus yang jelas menjadi dosa, penambah dosa kita di akhir hayat kita. Kita musyrik, itu intinya, murtad. Gimana? Ya. Dapatnya apa belum? Ya intinya di situ pemirsa tentang babi ngepet. Itu tapa dulu baru dapat babi ngepet itu ya. Terus cara kerjanya itu gimana? Kalau sudah sama raja dapat izin, terus ya langsung kayak mendadak atau gimana? Apa tiba-tiba langsung sihir datang, kamu sihir berlian, permata gitu atau gimana? Ada aturannya. Boleh tahu aturannya? Setiap malam bulan purnama, di malam pertama, saya disediakan sesaji perjanjian untuk mengambil uang. Gitu. Gampang. Nggak bisa keluar, nggak bisa kamu, nggak bisa keluar. Tempatnya sudah saya. Sudah, nggak bisa, nggak bisa. Dari kurung. Ada lagi mau ditanyakan masalah. Ada kalau babi ngepetnya keluar, ada yang menyalakan lilin, itu betul udah etosnya? Oh iya betul ya? Betul. Gimana jelasnya? Kalau sudah keluar rumah, takut ditangkap orang. Lilin yang di rumah harus cepat-cepat dimatikan. Ada yang jaga di rumah berarti ya? Yang jaga harus sungguh-sungguh. Oh gitu. Gak boleh tertidur. Babi ngepet seperti itu. Kira-kira paham pemirsa ya, sedikit banyak nyantol ya, pelan-pelan dipahami, diresapi. Seperti itu kita sudah dapatlah intinya, poinnya di sini. Kita sudah dapat rahasianya, bisa menguak babi ngepet. Selama ini yang banyak pertanyaan tentang babi ngepet. Terus apa lagi? Betul-betul orang berarti ya? Betul orang menjadi disihir. Ngajir. Sihir sama raja kamu itu ya? Ya. Kalau disabdo lah, satu ganti. Prosesnya berapa bulan? 3 hari, 3 malam. Meditasi. Ya. Sepertinya 3 malam gitu ya? Itu yang sungguh-sungguh. Kalau yang nggak sungguh-sungguh bisa 7 hari. Kalau yang setengah-setengah Tergantung juga korbannya juga ya? tergantung. Perjanjiannya siap menyediakan. Berarti itu jebakan. Persyaratannya apa enggak? Jebakannya tadi kepala kambing sama ayam. Ternyata simbol itu ya. Kepala kambing itu adalah istrinya, orang tuanya. Terus ayam itu adalah anaknya. Itu korbannya. Jadikan korban. Terus caranya itu, untuk ritualnya gimana? Untuk ritualnya pas mau menjadi babi ngepet itu. Aduh, semedi dulu. Semedi dulu ya. Langsung pergi. Yang di rumah jaga lilin, gak boleh tidur. Terus itu kontrak nyawanya berapa tuh yang pemakai yang pelaku itu, yang sama raja kamu itu? Kok dia di kontrak nyawa sampai berapa biasanya? Sampai berapa tahun gitu dia itu? Selagi tenaganya kuat. Terus Tapi saatnya harus nggak ada iman sama Tuhan ya. kontraknya kan sudah di depan. Aku Jadi kawin gitu. sama ayam. Nggak boleh ada iman berarti. Istidroj lagi di sini. Tapi ingat, itu cuma simbol. Iya, benar. Iya, sudah ada lagi enggak? Tanyakan tentang ini, babi ngepet ini, Mas Ano.
Pertanyaan viewer atau apa? Ambil uang. Ya, Pak. Ambil uang. Ambil uangnya ya. Gimana caranya ambil uangnya itu? Uangnya gimana? Sudah panas anu. Malah dikeluarkan dulu Pak. Gimana? Ya gimana? Keluar dulu dah. Terus mau tanya apa cepat? Apa harganya ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa cepat. Ya, 5 menit lagi. Kuat sama. 5 menit lagi. Cepat. Itu cara ngambilnya uang itu gimana? Itu nyata itu. Babi ngepet itu nyata, nggak goib. Kena sihir. Manusia. Kena sihir ada perjanjian. Itu cara ngambil uangnya gimana? Oh, kosot-kosot. Iya betul. Glosar ke tembok itu ya kalau gitu. Bisa dilakukan setiap hari atau hari-hari tertentu. Bisa dilakukan setiap hari atau hari-hari tertentu saja. Tergantung yang nyuruh. Setiap hari bisa. Tergantung apa tergantung tumbalnya juga. 1 tahun sekali. Kepala kambing. Ya sudah. Ngamuk lagi nih, Pak Yai. Ya. Bismillah. Soro lek lebon ini iki. Ek lebon ngadu lek kabeh bisa aku. Iki ageng ya, hancur ki awake menek ngono karo. Harus ya apa mangan lu. Kita break dulu soalnya tadi kemasukan ekstrim sekali Ki Ageng. Kita break dulu. Barusan kita saksikan bersama sang mediator kita dua-duanya terkapar ya, lemas karena kemasukan jin pesuruh, yang mana jin itu kuat sekali. Biasanya dipakai oleh para dukun-dukun yang mahal untuk santet ya, sekelasnya pesugihan dari laut, naga kayak kerah putih itu adalah jin-jin yang tingkat tinggi di alam ahmar. Jadi tingkatannya itu di atasnya alam Abdul Jumud. Kalau alam Abdul Jumud itu dihuni oleh jin-jin yang ibaratnya klasteri lah, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Itu masih tingkat-tingkat yang wajar. Tapi kalau sudah kayak tadi yang kepalanya manusia tapi tubuhnya naga, terus kayak ketek putih atau kerah putih, itu sudah masuk ke zona mulai bahaya, alam ahmar. Ini bisa diberikan izin juga oleh Allah untuk membunuh manusia. Ya, terutama orang-orang yang jauh dari Allah, imannya tipis. Nah, bisa terbunuh lewat makhluk-makhluk seperti itu. Matinya dalam keadaan hina dan dihinakan. Makanya takdir itu ada 2. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah takdir Allah, hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita utek-utek, tidak bisa kita ubah-ubah. Tapi kalau takdir mu'alak masih bisa kita rubah. Tapi kalau keyakinan kita tinggi, apa yang jadi mubrom itu bisa kita ubah jadi mu'alak. Ya, dengan jalan menembus batas ruang dan waktu. Jadi manusia itu diberikan maziyah, suatu kelebihan yang mana bisa menembus itu. Itu dalam Al-Quran ada. Nah, pengen tahu? Nah, buat kalian yang pengen tahu, makanya ilmu. Carilah ilmu ya. Thalabul ilmi fardhatun minal lahdi ilal lahdi. Jangan cuma puas dengan ilmu A, ilmu B, ilmu C, masih banyak ilmu. Terkadang orang yang tidak bisa menerima tentang seperti ini itu kaget. Ibarat orang belum pernah makan daging gajah, tiba-tiba makan daging gajah kan kaget. Wah, ini sesat. Wah, ini nggak boleh, kan seperti itu. Tapi kalau sudah kalian itu menggandrungi banyak ilmu, bagaikan samudra ilmu itu, maka kalian itu akan tahu, ya, jalan ke surga itu banyak. Dan kalian perlu ingat, sering saya sampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Syarat menjadi orang yang beriman satu itu harus percaya dulu adanya hal yang gaib. Dan manusia itu sebenarnya dikasih kemampuan yang luar biasa untuk menembus hal yang gaib. Ya, makanya Allah menyebutkan menciptakan ilmu itu ada syariat, ada thariqah, ada hakikat dan ada makrifat.
ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, dan ada istidraj. Nah itu perlu kalian kaji gitu loh, perlu kalian kaji ya. Kayak meraga sukma, melepas tubuh halus, itu ada ilmunya. Beliau menguasai semua yang ada di sini, karena beliau mulai kecil sudah menekuni tentang bidang itu. Jadi gak kaget ada seseorang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, hafal Al-Quran. Kita biasa-biasa aja karena beliau itu sungguh-sungguh belajarnya, menekuni dengan proses yang lama. Ya, dengan proses yang lama. Jadi kayak beliau ini juga begitu, seperti itu, bisa meraga sukma, bisa menerawang, itu ada ilmunya. Buat kalian yang ingin belajar, boleh datang ke markas kita di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, Mbabatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Di situ beliau para guru-guru kita juga siap, para pembimbing kita ya. Ini nggak apa-apa lah, bukan promosi tapi ilmu ya. Tapi ilmu tolabul ilmi fardhatun minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Iya, itulah. Ya seperti Pak Yai tadi sabda Rasulullah SAW, siapa yang ngumpet ilmu, menyembunyikan ilmu, maka binuju minar, menjadi talinya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kami nggak ada lagi sembunyi-sembunyian tentang ilmu. Iya. Akan ditali di neraka kan gitu kan Pak Kiai. Makanya kita semua punya ilmu A, punya ilmu B, walaupun satu huruf akan kita amalkan gitu loh. Ya khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Intinya seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin belajar, tujuannya untuk alaniyah, tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk mempertebal iman, kalian boleh datang main-main ke pondok kita, ke pesantren kita di alamat tadi, Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, Mbabatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Ya, beliau sudah siap, para ustadz-ustadz kita. Ada yang di bidang situ pesantren juga menghafal Al-Quran dan macam-macam. Kalian bisa datang ke situ. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kalian yang membantu share, membantu subscribe, itu bisa mengalir pahalanya. Karena apa? Hasil dari konten video ini, kalau ada hasilnya, kita sedekahkan untuk pembangunan pesantren. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari tim Gus Idris Official. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.